Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Guru Willy. Salam olahraga, salam sehat buat kita semua. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertemuan kedua ya, masih tetap dalam pelajaran 8, renang gaya dada punggung ya, renang gaya punggung dan penyelamatan diri. Ya, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang kedua, yaitu renang gaya punggung dan penyelamatan diri. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan belajar renang gaya punggung. Tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Ya. Namun sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, mari kita memulai dengan berdoa. Semua ambil sikap doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian anak-anakku? Pak Guru harap kalian selalu baik-baik aja di rumah. Jangan pernah melawan orang tua, tetap berada pada protokol kesehatan. Kalian selalu belajar ya, ingat berdoa, rajin belajar, supaya pada saat melaksanakan ujian nanti, kalian bisa lulus dengan baik. Pak Guru harap kalian sudah mengerjakan soal-soal yang kemarin penilaian akhir semester, ya, penilaian akhir tahun. Nah, soal-soal itu kalian pelajari, sebab nanti pada saat ujian sekolah nanti, Pak Guru ambil dari situ. Jadi Pak Guru harap kalian selalu pelajari dengan baik. Nah, yang berikut adalah bagi siswa-siswi kelas 6 ya, teman-teman kalian yang belum mengumpulkan praktek ujian PJOK berupa video yang dulu Pak Guru sudah kirim. Pak Guru harap kalian bisa segera menyelesaikan dan kalian bisa kirim ke Pak Guru karena itu sangat membantu. Ketika siapa yang tidak pernah mengirim tugas, dia tidak mengirim tugas praktek ujian, ya, maka nilai ujian sekolah, ujian praktek tidak ada. Jadi Pak Guru harap yang belum menyelesaikan ujian bisa menyelesaikan dan kirim ke Pak Guru. Jadi itu saja. Nah, di pagi hari ini kita akan pelajari tentang renang gaya punggung dan penyelamatan diri. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian renang gaya punggung, manfaat-manfaat renang gaya punggung, ya, dan gaya punggung itu seperti apa. Nah, berenang terbagi atas beberapa bagian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tahapan belajar renang gaya punggung, ya. Nah, tahapan belajar renang gaya punggung kalian bisa lihat di buku paket halaman 128, ya. Buku paket kalian halaman 128. Itu renang gaya punggung ya. Nah, kita akan membahas bagian B, yaitu tahapan belajar renang gaya punggung ya. Nah, dalam bagian ini kamu akan belajar gerakan renang gaya punggung dalam beberapa tahapan. Yang artinya dalam bagian ini ya, dalam pembelajaran kali ini, terutama pembelajaran renang gaya punggung, kamu akan mempelajari tentang beberapa tahapan. Nah, ayo pelajari sungguh-sungguh agar kamu cepat menguasai dan mampu berenang gaya punggung dengan benar. Jadi Pak Guru harap kalian harus sebentar, kalian harus memperhatikan apa yang Pak Guru sudah jelaskan. Nah, yang pertama, kita mulai dari yang pertama satu, yaitu tahap 1. Kita akan memulai dari tahap 1, yaitu gerak dasar meluncur renang gaya punggung. Nah, agar kamu mampu melakukan gerakan gaya punggung, kamu harus belajar meluncur dengan benar. Nah, yang artinya pada saat melakukan peluncuran, ya, peluncuran itu diartikan sebagai salah satu teknik dalam melakukan renang gaya punggung, yaitu peluncuran bisa dilakukan dari atas
kolam renang, ya, peluncuran juga bisa dilakukan dari dinding kolam renang itu sendiri, ya. Jadi untuk kalian yang masih pemula, jangan sekali-kali kalian melakukan teknik peluncur dari atas kolam renang, karena itu nanti tidak baik bagi kalian. Karena pada saat kalian melakukan peluncuran lompat dari atas kolam renang, pasti dada, ya, dada atau kepala kalian akan bersatu, yaitu dada atau kepala kalian akan memiliki tolakan, ya, atau akan terbentur dengan air, ya. Jadi itu. Nah, yang berikut adalah tahap kedua, yaitu gerak dasar tungkai renang gaya punggung. Nah, gerak dasar tungkai ini atau kaki, jadi bagian tubuh yang berfungsi dalam renang gaya punggung adalah kaki, tangan, ya. Jadi itu yang sangat dominan berfungsi sekali untuk melakukan renang. Nah, di sini apakah yang sedang dilakukan anak pada gambar? Apa kamu pernah dan dapat melakukan gerakan seperti yang dilakukan pada gambar? Nah, kalian silakan mengamati gambar tersebut. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kedua anak ini. Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan gerak dasar tungkai renang gaya punggung adalah yang pertama adalah gerakan tungkai dimulai dari pangkal paha, lutut sedikit dibengkokkan, dan berakhir dengan kibasan ujung kaki. Nah, yang artinya, ya, nah, sebelum kalian melakukan gerak dasar tungkai, Pak Guru sarankan terlebih dahulu kalian harus melakukan pemanasan, ya, supaya pada saat kalian melakukan aktivitas di air, kalian tidak cedera atau badan kalian tidak sakit. Nah, jadi itu adalah fungsi dari pemanasan. Nah, yang dimaksud dengan poin A adalah gerakan tungkai dimulai dari pangkal paha, yang artinya tungkai kalian digerakkan atau digoyang mulai dari pangkal paha. Nah, di sini pangkal pahanya ini di tengah-tengah ini kalian bisa melihat kursor yang ini pangkal paha. Ini. Nah, selain pangkal paha, lutut sedikit dibengkokkan dan berakhir dengan kibasan ujung kaki. Nah, seperti begini. Jadi lutut sedikit dibengkokkan dan pada saat dibengkokkan, nah, kalian mengibas, ya. Kalian kibas kaki kalian di dalam air. Nah, jadi itu adalah contoh dari gerakan tungkai. Nah, jadi pada saat kalian melakukan renang gaya punggung, nah, tungkai itu berfungsi seperti yang tadi sudah kita jelaskan, yang tadi sudah Pak Guru jelaskan A dan B. Jadi tungkai itu dia berkebas dan membantu badan dan tangan untuk berjalan di air, ya. Jadi itu adalah gerak dasar tungkai renang gaya punggung. Nah, tahap ketiga adalah gerak dasar lengan renang gaya punggung. Nah, ini jadi yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Jadi yang berfungsi dalam melakukan aktivitas renang adalah tangan dan kaki, ya. Lengan dan kaki. Jadi tanpa lengan, tanpa kaki, kalian tidak akan bisa berenang. Nah, yang berikut adalah apakah yang sedang dilakukan anak pada gambar? Apa kamu pernah dan dapat melakukan gerakan seperti yang dilakukan pada gambar? Nah, kalian bisa mengamati. Ini kira-kira dia anak pada gambar ini dia melakukan gerak-gerik dengan menggunakan apa? Kaki atau tangan? Coba. Yang pasti di gambar ini mereka sedang melatih, ya, mendayung dengan menggunakan tangan. Nah, di sini cara melakukan gerakan lengan renang gaya punggung adalah sebagai berikut. Nah, cara-cara untuk melatih lengan untuk melakukan renang gaya punggung adalah yang pertama,
Lengan secara bergantian diayunkan dan diputar ke atas melampaui permukaan air. Nah, pertama kalian turun di atas kolam renang yang dangkal, dengar aba-aba dari guru. Jadi pada saat kalian melakukan aktivitas renang di air, kalian harus melakukan di tempat yang lebih dangkal. Jangan kalian melakukan di tempat yang dalam, karena ketika kalau kalian tidak bisa berenang, kalian bisa tenggelam. Ya, jadi Pak Guru sarankan ketika kalian mau melatih renang, kalian bisa melatih di kolam yang dangkal. Nah, di sini lengan secara bergantian diayunkan dan diputar ke atas melampaui permukaan air. Jadi pertama kalian ambil lengan kalian, tangan kalian ya ke atas, kalian ambil tangan kalian ke atas. Yang pertama adalah kalian mengambil tangan kiri kalian seperti gambar yang pertama. Yang kedua adalah kalian memutar tangan kiri disertai dengan tangan kanan. Jadi kalian bergantian. Seolah-olah kalian menggerakkan tangan kalian untuk melakukan renang. Ya. Nah, yang berikut adalah setelah lengan masuk ke dalam air, mulailah gerakan menekan dan mendorong air dengan kuat. Nah, pada saat kalian sudah mengayunkan tangan kalian di atas, coba kalian mengayunkan di air. Kalian mengayunkan air secara kuat ya, supaya melatih otot tangan kalian, otot lengan kalian supaya memiliki kekuatan otot yang baik pada saat melakukan renang. Yang berikut adalah agar tubuhmu melaju dengan cepat, hendaknya jari-jari lenganmu dirapatkan. Nah, agar tubuhmu melaju dengan cepat, hendaknya jari-jari lenganmu dirapatkan. Nah, pada saat melakukan renang, ya, jari-jari kalian harus rapat. Fungsinya apa? Supaya pada saat melakukan renang, air jangan keluar dari celah-celah jari kalian, ya. Jadi pada saat melakukan renang, kalau air keluar dari jari-jari kalian, maka otomatis kalian tidak akan cepat atau melaju. Tetapi kalau kalian melakukan renang dengan kalian menutup jari-jari tangan kalian ya, atau jari-jari tangan kalian dirapatkan, maka otomatis air tidak keluar dari celah-celah tangan kalian dan kalian akan melaju di air dengan cepat. Jadi itu adalah fungsi dari gerakan lengan dan gerakan kaki. Ya. Nah, oke anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam olahraga, salam sehat selalu. Pak Guru harap kalian di situ tetap belajar kembali materi-materi yang Pak Guru sudah jelaskan, belajar kembali penilaian akhir semester, PTS, dan penilaian akhir tahun. Karena nanti pada saat soal-soal ujian sekolah, Pak Guru akan mengambil dari situ. Pak Guru harap kalian selalu baik-baik, jaga kesehatan, ya, bantu orang tua, ingat berdoa, dan jangan pernah melawan orang tua. Ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita anakku. Guru harap kalian selalu baik-baik aja. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa selesai. Bye-bye anakku.